warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami kelompok 7 dalam podcast Sistem Pengendalian Manajemen. Baiklah, di video atau di podcast kali ini kita akan membahas tentang performance measurement atau pengukuran kinerja. Baiklah, perkenalkan, kali ini saya Artika Ratulia dengan NPM C1C020076 yang akan berperan sebagai moderator dan akan ditemani oleh rekan saya, Saudari Sulistiawati. Silahkan perkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Sulistiawati, NPM C1C020088. Di sini saya selaku narasumber. Baiklah, sebelum memulai sesi tanya jawab mengenai bab kali ini bersama narasumber kita, yaitu Saudari Sulistiawati. Nah, saya akan menjelaskan sedikit mengenai sistem pengukuran kinerja. Tujuan dari sistem pengukuran kinerja ini adalah untuk membantu manajemen dalam mengimplementasikan strategi. Lalu manajemen senior ini akan memilih ukuran-ukuran yang sesuai dengan strategi perusahaannya. Lalu ukuran ini nanti akan disebut sebagai faktor keberhasilan atau critical success factors di masa sekarang ataupun di masa yang akan datang. Nah, ketika ukuran ini baik, berarti perusahaan ini telah tepat dalam mengimplementasikan strateginya. Keberhasilan suatu strategi ini akan bergantung pada kekuatan perusahaan. Namun, sistem pengukuran kinerja hanya sebagai mekanisme yang dapat memperbaiki perusahaan dalam implementasi strateginya. Nah, mungkin itu sedikit info mengenai tujuan dari sistem pengukuran kinerja. Masuk ke pertanyaan pertama untuk Saudari Sulistiawati. Nah, kan ada pernyataan bahwa ukuran atau rasio keuangan itu semestinya tidak dapat dijadikan sebagai acuan. Nah, mengapa ukuran atau rasio ini tidak dapat dijadikan sebagai acuan sesuai yang pernyataan tadi? Mungkin Saudari Sulistiawati bisa menjelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Artika atas pertanyaannya. Pertanyaannya tadi, ada pernyataan bahwa ukuran atau rasio keuangan semestinya tidak dapat dijadikan sebagai acuan. Mengapa ukuran atau rasio tersebut tidak dapat dijadikan acuan? Jawaban dari saya ialah tujuan perusahaan adalah untuk memaksimumkan retur bagi stockholder. Meskipun banyak perusahaan yang hanya mementingkan profitabilitas jangka pendeknya tanpa mempedulikan tingkat pengembalian yang optimum. Ukuran atau rasio keuangan semestinya tidak dapat dijadikan acuan karena yang pertama, ukuran keuangan dapat memicu manajer untuk berfokus pada profitabilitas jangka pendeknya saja, sehingga tidak sejalan dengan tujuan jangka panjang perusahaan. Tekanan yang diberikan manajemen senior akan memungkinkan manajer hanya berpedoman pada profitabilitas saat ini saja. Hal ini dapat mempengaruhi target di masa depan. Yang kedua itu, manajer unit bisnis bisa saja hanya mengambil keputusan yang berdampak pada jangka pendeknya saja. Manajer akan berpikir bahwa kinerja mereka diukur dalam jangka pendek saja sehingga dapat dinilai kinerja mereka baik. Yang ketiga, akan menimbulkan distorsi bagi manajer unit bisnis dan manajemen senior. Ketika manajer unit bisnis dievaluasi, mereka hanya akan mengarah pada data perencanaan laba jangka pendeknya saja. Yang keempat, ketika tujuan utama perusahaan adalah rasio keuangan dan ukuran keuangan yang baik, manajer dapat melakukan berbagai cara agar terlihat baik kinerjanya. Manajer dapat memanipulasi data sehingga mengubah metode yang dapat menguntungkan dirinya sendiri. Pengukuran kinerja hanya berdasarkan ukuran keuangan
akan memberikan pengaruh yang buruk bagi manajemen dan perusahaan secara keseluruhan. Hal yang dapat dilakukan adalah dengan mengukur dan mengevaluasi kinerja keuangan dan non-keuangan manajer unit bisnis. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke Saudari Artika. Terima kasih atas jawaban yang sebelumnya, Saudari Sulistiawati. Untuk pertanyaan selanjutnya itu, tolong jelaskan apa yang dimaksud dengan balance scorecard dan bagaimana perspektif dalam pengukuran kinerja balance scorecard ini. Baik, terima kasih Saudari Artika atas pertanyaannya. Pertanyaannya tadi, jelaskan apa yang dimaksud dengan balance scorecard dan bagaimana perspektif dalam pengukuran kinerja balance scorecard ini. Uh, Jawaban dari saya, balance scorecard merupakan alat pengukuran kinerja yang diinisiasi oleh Kaplan dan Norton pada tahun 1992. Terdapat 4 perspektif dalam pengukuran kinerja di balance scorecard ini. Di antaranya yang pertama perspektif keuangan. Perspektif keuangan ini digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan. Contohnya ROA, profit margin, dan cash flow. Yang kedua itu perspektif konsumer. Perspektif konsumer ini berfokus pada bagaimana perusahaan memperlakukan konsumernya. Contoh, retensi pelanggan, pangsa pasar, tingkat kepuasan konsumer. Yang ketiga, perspektif proses bisnis internal. Perspektif ini mengacu pada bagaimana bisnis operasional perusahaan berjalan. Contoh, retensi karyawan. Yang keempat, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Contohnya, persentase penjualan atas produk baru. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Saya kembalikan ke Saudari Artika. Nah, selain yang dijelaskan oleh Saudari Sulistiawati tadi, nah balance scorecard ini kan memiliki beberapa tujuan. Nah, apa saja tujuan dari menerapkan balance scorecard ini? Mungkin Saudari Sulistiawati bisa bantu jelaskan tujuan dari balance scorecard ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Saudari Sulistiawati. Baik, terima kasih Saudari Artika atas pertanyaannya. Pertanyaannya tadi, apa tujuan dari menerapkan balance scorecard ini? Jawaban dari saya, balance scorecard bertujuan agar keseimbangan antara ukuran-ukuran kinerja tetap sesuai dengan tujuan perusahaan, sehingga dapat mendorong karyawan agar bertindak sesuai tujuan yang ingin dicapai perusahaan. Tiap perspektif dalam balance scorecard ini akan berisi aspek strategi perusahaan serta langkah-langkah yang akan dilakukan. Dalam menetapkan balance scorecard ini, manajemen senior akan memilih ukuran yang pertama akurat dapat mencerminkan faktor keberhasilan strategi perusahaan. Yang kedua, menunjukkan hubungan yang kuat antara ukuran individual lalu dihubungkan dengan cause effect relationship. Yang ketiga, memberikan pandangan yang jauh mengenai kondisi perusahaan. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Saya kembalikan ke Saudari Artika. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya kepada Saudari Sulistiawati itu jelaskan bagaimana sistem penilaian kinerja ini akan memenuhi kebutuhan terkait stakeholders. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Silahkan dijawab, Saudari Sulistiawati. Baik, terima kasih Saudari Artika atas pertanyaannya. Pertanyaannya tadi, jelaskan bagaimana sistem penilaian kinerja ini akan memenuhi kebutuhan terkait stakeholders. Jawaban dari saya, sistem penilaian kinerja akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan stakeholders dengan menggabungkan ukuran strategi seperti berikut. Yang pertama, ukuran hasil dan pemicu. Ukuran hasil akan menunjukkan hasil dari suatu strategi seperti halnya pendapatan. Ukuran ini merupakan lagging indikator bagi manajemen mengenai
apa yang telah terjadi. Sementara ukuran pemicu merupakan leading indikator yang menunjukkan bagaimana kemajuan dari bidang-bidang dalam mengimplementasikan strategi. Dua ukuran ini saling terkait ketika ukuran hasil menunjukkan ada masalah, eh, tetapi ukuran pemicu tidak. Maka akan perlu dilakukan evaluasi strategi. Yang kedua, ukuran keuangan dan non-keuangan. Sistem yang ada di perusahaan biasanya digunakan untuk mengukur kinerja keuangannya saja. Namun, kinerja non-keuangan juga sangat penting karena akan memengaruhi kinerja keuangan. Yang ketiga, ukuran internal dan eksternal. Perusahaan harus selalu menyeimbangkan antara ukuran eksternal dan internal. Ukuran eksternal seperti kepuasan pelanggan, sementara ukuran internal seperti hasil produksi. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Saya kembalikan ke saudari Artika. Terima kasih atas jawaban dari pertanyaan sebelumnya kepada Saudari Sulistiawati. Nah, untuk selanjutnya, kan aspek yang paling penting dari sistem pengukuran kinerja itu adalah kemampuan untuk mengukur hasil dan pemicu sedemikian rupa, sehingga ini akan menyebabkan organisasi bertindak sesuai dengan strategi. Nah, untuk pertanyaannya, apa saja faktor yang dapat memicu terjadinya perubahan yang disebutkan tadi? Kepada Saudari Sulistiawati, mungkin silahkan dijawab. Baik, terima kasih saudari Artika atas pertanyaannya. Pertanyaannya tadi, apa saja faktor yang dapat memicu terjadinya suatu perubahan? Jawaban dari saya, ukuran non-keuangan yang disebut dengan faktor kunci keberhasilan akan ditekankan bahwa lebih sedikit variabel kunci yang dipilih untuk suatu unit bisnis tertentu daripada jumlah variabel yang dijelaskan. Variabel kunci yang berfokus pada pelanggan ini diantaranya yang pertama pemesanan, yang kedua pesanan tertunda, yang ketiga pangsa pasar, yang keempat pesanan dari pelanggan kunci, yang kelima kepuasan pelanggan, yang keenam retensi pelanggan, dan yang terakhir yaitu yang ketujuh loyalitas pelanggan. Variabel kunci yang berkaitan dengan proses bisnis internal sebagai berikut. Yang pertama, utilisasi kapasitas. Yang kedua, pengiriman tepat waktu. Yang ketiga, perputaran persediaan. Yang keempat, kualitas. Dan yang kelima, yaitu yang terakhir, waktu siklus. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Saya kembalikan ke saudari Artika. Setelah tadi masuk ke faktor yang dapat memicu terjadinya perubahan, nah untuk pertanyaan kali ini, itu bagaimana langkah-langkah dalam mengimplementasikan sistem pengukuran kinerja? Mungkin bisa bantu dijawab kepada Saudari Sulistiawati. Terima kasih. Baik, terima kasih saudari Artika atas pertanyaannya. Pertanyaan tadi, bagaimana langkah-langkah dalam mengimplementasikan sistem pengukuran kinerja? Jawaban dari saya, adapun 4 langkah dalam mengimplementasikan sistem pengukuran kinerja ini. Yang pertama, mendefinisikan strategi. Dengan adanya BSC, kaitan antara strategi dan tindakan akan terlihat. Dalam implementasi BSC ini dimulai dengan mendefinisikan strategi perusahaan. BSC ini dapat diciptakan oleh korporat ataupun pada tingkat unit bisnis. Yang kedua, mendefinisikan ukuran strategi. Ukuran-ukuran akan dikembangkan untuk mendukung strategi. Perusahaan harus berfokus pada ukuran yang penting. Yang ketiga, integrasi ukuran ke dalam sistem manajemen. BSC harus diintegrasikan dengan struktur formal dan informal dari perusahaan. Yang keempat atau yang terakhir, peninjauan ukuran dan hasil secara berkala. Ketika BSC diimplementasikan, balance scorecard harus selalu ditinjau dengan selalu memperhatikan kondisi organisasi menurut ukuran hasil, ukuran pemicu, bagaimana strategi perusahaan sejak peninjauan, dan ditinjau juga apakah ukuran scorecard akan diubah. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Saya kembalikan ke saudari Artika.
Selain langkah-langkah yang sudah dijelaskan oleh Saudari Sulistiawati tadi, nah untuk pertanyaan selanjutnya ini apa saja kesulitan dalam melakukan implementasi sistem pengukuran kinerja atau kesulitan dalam mengimplementasikan sistem pengukuran kinerja. Baik, terima kasih Saudari Artika atas pertanyaannya. Pertanyaannya tadi, apa saja kesulitan dalam mengimplementasikan sistem pengukuran kinerja? Jawaban dari saya, adapun kesulitan dalam mengimplementasikan sistem pengukuran kinerja ini, yang pertama terdapat hubungan yang buruk dengan non-keuangan. Profitabilitas masa depan tidak dapat menjamin target yang akan dicapai. Yang kedua, hanya berfokus pada kinerja keuangan. Fokus utamanya hanya pada kinerja keuangan akan memberikan efek jangka panjang bagi perusahaan, bahkan meningkatkan perilaku disfungsional. Yang ketiga, terlalu banyak pengukuran. Pengukuran yang terlalu banyak akan membuat manajer kehilangan fokus. Yang keempat, mekanisme perusahaan yang belum dibentuk. Mekanisme perusahaan ini yang belum jelas akan mempengaruhi ukuran-ukuran yang ada. Yang kelima, perusahaan kesulitan dalam menentukan hasilnya. Banyak organisasi yang menggabungkan ukuran keuangan dan non-keuangan, tetapi tidak memberikan bobot atau angka yang jelas terhadap masing-masing pengukuran. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan ke Saudari Artika. Mungkin ini pertanyaan terakhir untuk Saudari Sulistiawati. Jelaskan mengenai pengendalian interaktif, seperti tujuan pengendaliannya, karakteristik beserta kondisi yang harus terpenuhi dalam sistem pengendalian interaktif ini. Nah, mungkin silahkan untuk dijawab Saudari Sulistiawati. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Artika atas pertanyaannya. Pertanyaannya tadi jelaskan mengenai pengendalian interaktif. Jawaban dari saya, pengendalian interaktif ini bertujuan untuk membantu pelaksanaan strategi. Strategi akan ditetapkan untuk mendefinisikan faktor keberhasilan perencanaan dan operasi sistem pengendalian. Adapun karakteristik dari pengendalian interaktif ini, yang pertama, pengendalian interaktif ini menjadi titik utama bagi perusahaan. Yang kedua, manajemen senior menerima informasi pengendalian manajemen. Yang ketiga, manajer di tingkat perusahaan ini berfokus pada informasi yang dihasilkan. Yang keempat, semua pihak dari perusahaan akan bernegosiasi dan berdiskusi mengenai dampak atas informasi yang ada. Yang kelima, diskusi akan dilaksanakan dengan tetap menerima masukan dari pihak-pihak yang terlibat. Pemberhentian teknologi ini dapat dilakukan karena yang pertama, pertumbuhan internet yang semakin diminati. Pertumbuhan ini akan meningkatkan jumlah penggunaan internet, komunikasi broadband, hingga pengenalan teknologi yang dapat membantu operasional perusahaan. Yang kedua, teknologi pemusatan akan memberikan pengaruh pada suara, data, gambar, hardware, hingga rekayasa dan bioteknologi. Yang ketiga, terdapat peluang baru bagi produsen alat elektronik. Yang keempat, pergeseran barang dalam bentuk fisik menjadi berkurang. Kondisi-kondisi yang harus terpenuhi dalam sistem pengendalian interaktif ini, yang pertama, datanya tidak ambigu sehingga mudah dipahami. Yang kedua, memuat data mengenai keputusan dari strategi. Dan yang terakhir, yaitu yang ketiga, data tersebut seharusnya dapat mengembangkan strategi baru. Baik, mungkin itu saja jawaban terakhir dari saya sebagai narasumber. Bila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya kembalikan ke Saudari Artika. Terima kasih. Baiklah teman-teman semua, mungkin itu saja video atau podcast dari kelompok 7 pada minggu ini. Mungkin kita akan bertemu lagi di video-video selanjutnya, di minggu-minggu selanjutnya, dengan membahas tentang sistem pengendalian manajemen untuk bab yang selanjutnya. Saya akhiri, mohon maaf bila ada kesalahan. Kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.